Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, Pak. Pendahuluan, yaitu Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis dengan penduduk sebanyak 11,6 juta jiwa. BPS Provinsi DKI Jakarta 2012. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 103 tahun 2007 tentang pola transportasi makro untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan jasa transportasi yang aman. Untuk itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah paradigma pembangunan untuk mengurangi kendaraan pribadi, salah satunya yaitu MRT. MRT juga dibangun terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti Transjakarta, komuter lain Jabodetabek, railing KA Bandara, dan angkutan umum lainnya. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.23 garis miring MNLHK garis miring Sekjen garis miring KUM 1 garis miring 7 garis miring 2018 tentang kriteria perubahan usaha dan atau kegiatan dan lampiran 3 tentang pedoman penyusunan AMDAL baru, adendum AMDAL dan RKL, RPL dan formulir UKL, UPL baru, serta berdasarkan berita acara arahan dokumen lingkungan MRT Jakarta fase 2A yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta tanggal 18 Februari 2020 di dalam setiap kegiatan proyek tersebut. Tujuan dan manfaat dari rencana pembangunan MRT Jakarta fase 2A adalah memberikan solusi alternatif dari permasalahan transportasi di Jakarta, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. A. Memperbaiki kinerja pelayanan transportasi umum melalui peningkatan kapasitas transportasi publik. B. Memperbaiki kualitas lingkungan hidup dengan mereduksi pencemaran udara dan kebisingan. C. Memberi kesempatan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat Jakarta. Baik, berikutnya tentang status studi AMDAL. Jadi proyek pembangunan MRT Jakarta Koridor Utara sampai Selatan ini direncanakan memiliki rute dari Jakarta Utara hingga Jakarta Selatan. Nah, fase pembangunan ini dilaksanakan dengan beberapa fase. Yang fase pertama sudah selesai. Kemudian untuk fase kedua direncanakan hubungan Bundaran HI sampai dengan Bandan dengan panjang jalur 7,6 km. Adendum AMDAL dan RKL Jakarta MRT fase 2A ini disusun untuk melakukan kajian terhadap perubahan kegiatan MRT Jakarta fase 2. Proses penyusunan dokumen ini sempat terhenti karena takutnya perubahan perizinan. Kemudian PT MRT Jakarta juga telah secara rutin melaporkan pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan MRT Jakarta fase 1 sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 2015 ya, tahun 2011 sampai 2020. Kemudian terkait kesesuaian lokasi rencana usaha dengan NPR sesuai pembangunan MRT Jakarta fase 2A sepanjang kurang lebih 5,8 km berlokasi pada dua kota administratif, yakni Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, sesuai dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1728 tahun 2018. Selanjutnya deskripsi rencana usaha kegiatan. Jenis kegiatan dalam pembangunan MRT Jakarta yang terdapat dalam dokumen Adendum AMDAL dan RKL tahun 2020 ini akan mengalami beberapa perubahan dari dokumen AMDAL tahun 2011. Akan tetapi perubahan kegiatan ini tidak menimbulkan perubahan dampak penting baru yang dan masih berada dalam studi yang sama. Secara umum, rencana kegiatan pembangunan MRT Jakarta fase 2A ini terbagi ke dalam 3 tahap, yakni tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Waktunya habis. Stop. Waktunya habis 5 menit ya. Jadi intinya apa nih yang kelompok 1 bahas? Silakan dijelaskan singkat.
Intinya apa? Yang diringkas kelompok satu, intinya apa? Secara singkat dalam beberapa kalimat, silakan. Siapa yang ingin menjawab? Tolong di stop share. Silakan, Mas Hasbi Nasution. Kelompok satu kan dapat bab satu, bab 7 ya, tentang pendahuluan jumlah jenis PPLH. Intinya apa nih? Poin pentingnya yang Anda ringkas. Mas Hasbi, silakan dijawab. Mas Hasbi mana? Atau yang lain yang bisa, siapa aja nih tadi? Andreas, Fatah Sidik, Hasbi, Rizky. Andreas, Fatah Sidik, Muzaki, Muhammad Rizky, sama Muhammad Hasbi, Pak. Iya, intinya apa? Silakan. Dalam beberapa kalimat, poin pentingnya apa yang Anda ringkas nih? Kesimpulannya apa kesimpulannya? Pak Teo, siapa yang jawab? Waktunya keburu habis ini. Ah, itu siapa tuh? Fatah Sidik, cepat dijawab. Kesimpulannya apa? Oke, waktunya habis ya. Oke, nggak bisa jawab. Oke, kelompok berikutnya, kelompok dua. Ini saya aja yang share screen kelompok dua. Silakan dijelaskan 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang PPT yang telah kami buat sebelumnya. Berikut anggota kelompok kami. Saya sendiri, Nafisul Muzaki, Narendra, Natasha, Novalentina. Jadi di kelompok kami membahas tentang komponen lingkungan hidup, Pak.
komponen geofisik kimia yang meliputi iklim, Ya, ini dijelaskan apa nih? Maksudnya gimana nih? Curah hujan. izin Pak. Jadi eh, komponen geofisik kimia meliputi iklim. Nah, iklim sendiri itu punya unsur-unsur yang ada dalam iklim, meliputi curah hujan. Nah, berikut itu tabel curah hujan dari stasiun BMKG Kemayoran dari tahun 2009 sampai tahun 2018. Kemudian yang kedua ada kecepatan dan arah angin. Kecepatan arah angin adalah kecepatan udara yang bergerak secara horizontal pada ketinggian 2 meter di atas tanah. Kemudian berikut adalah tabel kecepatan angin rata-rata dari stasiun BMKG Kemayoran, Pak. Kemudian yang kedua adalah kualitas udara. Pengukuran kualitas udara ambien mencakup parameter sulfur dioksida atau SO2, oksida atau CO, nitrogen dioksida, NO2, oksidan O3, debu, dan timbal, Pak. Kemudian berikut adalah hasil pemantauan kualitas udara ambien tahun 2020. Berdasarkan laporan hasil pengujian kualitas udara di atas, diketahui parameter sulfur dioksida memenuhi baku mutu yang mengacu pada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 551 tahun 2001. Tingginya konsentrasi parameter SO2 di lokasi sampling di stasiun kota disebabkan oleh mobilitas kendaraan dan angkutan umum yang cukup tinggi. Berikut adalah komposisi kendaraan pada weekday dan weekend, Pak. Kemudian berikut adalah parameter nitrogen dioksida. Yang ini adalah parameter oksidan. Selanjutnya ada parameter karbon monoksida. Kemudian parameter debu. Dan yang terakhir ini adalah parameter timbal. Berikut adalah dokumentasi pengambilan sampel kualitas udara ambien di beberapa daerah. Dan berikut ini adalah titik-titik lokasi pengambilan sampel udara ambien MRT Jakarta fase 2A. Baik, waktunya habis. Intinya apa? Kesimpulan yang ada ringkas ini kan bab 3 tentang rona awal lingkungan ya. Kesimpulannya apa nih rona awal lingkungan? Silakan. Kesimpulannya, komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana pembangunan MRT itu ada komponen geofisik kimia, kualitas udara ambien, Yang dimaksud rona awal lingkungan apa? apa Pak? Izin Pak, suaranya kurang jelas Pak. Yang dimaksud dengan rona awal lingkungan apa?
Izin Pak, zona awal lingkungan merupakan kondisi lingkungan yang berupa kondisi alam atau komponen-komponen lingkungan awal sebelum pembangunan fisik dimulai. Oke, makasih. Berikutnya kelompok 3. Bahkan siapa yang menjelaskan? Ini saya lihat screen. Siapa? Terima kasih Pak. Kelompok 3 membahas tentang RKL, RPL, PL ya, emal terpasang. Silakan, waktunya maksimal 5 menit dimulai. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari kelompok 3 yang beranggotakan Primadian Kartika Sari, Putra Anggara, saya sendiri Radita Azharani Safira, yang keempat Ranela, dan yang ketiga Reza Putra Aryadi. Di sini kami membahas mengenai bab 4, yakni evaluasi kegiatan existing dan pemilihan DPH yang sesuai dengan perubahan usaha dan atau kegiatan. Yang pertama, di subbab ini dilakukan evaluasi terhadap lingkungan usaha dan atau kegiatan beserta DPH dan dampak-dampak lainnya yang perlu dikelola mengacu pada AMDAL 2011. Dengan rekomendasi AMDAL RKL RPL nomor 6 garis miring ANDAL garis miring tanda hubung 1.774.151 tanggal 28 Januari 2011. Berikut ini rincian lingkup usaha dan atau kegiatan untuk seluruh tahap pembangunan MRT Jakarta fase 2A. Di sini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap prakonstruksi, yang kedua adalah tahap konstruksi, dan yang ketiga adalah tahap operasi. Di bagian 4.2 berisi mengenai evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan. Di bagian 4.3 berisi identifikasi dampak potensial yang dimaksud untuk mengidentifikasikan segenap dampak lingkungan hidup primer, sekunder, maupun yang lainnya secara potensial akan timbul sebagai akibat adanya rencana kegiatan MRT Jakarta fase 2A. Berikutnya adalah mengenai dampak operasi yang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap prakonstruksi, yang kedua adalah tahap konstruksi yang terdiri dari 20 poin, yang ketiga adalah tahap operasi yang terdiri dari 12 poin. Berikutnya, 4.4, mengenai evaluasi dampak potensial menjadi dampak penting hipotetik matriks evaluasi dampak potensial. Di sini juga dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap prakonstruksi yang berisi perubahan persepsi masyarakat, dan poin kedua tahap konstruksi mengenai rekrutmen tenaga kerja. Berikutnya mengenai mobilisasi peralatan berat, penyiapan lahan, dan relokasi utilitas umum, mobilisasi material konstruksi, penyiapan lahan, dan relokasi utilitas umum, pengaturan lalu lintas, pembuatan terowongan, dan pembuatan terowongan yang dibagi menjadi 2. Berikutnya adalah pengoperasian MRT Jakarta fase kedua. Di sini menjelaskan mengenai dampak potensial yang mungkin terjadi pada saat pengoperasian MRT Jakarta. Berikutnya adalah mengenai pengelolaan fasilitas dan utilitas MRT Jakarta fase 2A yang memiliki dampak potensial dengan 4 poin. Berikutnya adalah mengenai DPH
atau dampak penting hipotetik dengan mempertimbangkan rencana perubahan lingkup usaha dan atau kegiatan MRT Jakarta fase kedua dari Bundaran HI hingga kota. Pada bab ini juga dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap prakonstruksi, yang kedua adalah tahap konstruksi, dan yang Baik, ketiga adalah tahap operasi. kesimpulannya apa nih tentang yang ada bahas RKL UPL? Silakan. Izin Pak, kesimpulannya yaitu dampak penting hipotetik yang mungkin terjadi pada saat pengoperasian MRT Jakarta fase 2A. Yang pertama adalah evaluasi terhadap lingkup usaha dengan dampak penting hipotetik dan dampak lain yang perlu dikelola berdasarkan dokumen AMDAL yang dimiliki. Yang Oke, kedua adalah cukup. evaluasi. Terima kasih. Berikutnya kelompok 4. Silakan kelompok 4 membahas tentang bab 5, perakiraan dan evaluasi dampak penting. Silakan dijelaskan maksimal 5 menit dimulai. Coba di sini saya kelompok 5 Taruna Madya Timothy Marpaung dan rekan-rekan izin menjelaskan tentang bab 5 adalah perkiraan dan evaluasi dampak penting pada AMDAL MRT fase 2A. Izin next, Pak. Nah, pada perkiraan besaran pada sifat penting dampak dibagi menjadi 3 beberapa poin. Yang pertama, ditinjau dari sifat dampak. Yang pertama, dampak positif terhadap lingkungan. Yang kedua, dampak negatif terhadap lingkungan. Poin yang kedua, besaran dampak. Dampak yang diakibatkan oleh kegiatan, proyek, ataupun besaran dampak pada kegiatan tanpa ada proyek. Poin ketiga, sifat penting dampak. Ada beberapa poin yaitu yang mempengaruhi ada jumlah penduduk, luas wilayah, lama dampak, komponen LKH, sifat kumulatif dan berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Izin Pak, Pak. Nah, pada dampak penting hipotetik atau dampak yang diakibatkan karena adanya kegiatan usaha. Ini ada beberapa poin, baik dari tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, sampai dengan tahap operasi. Izin Pak. Izin juga. Tahap prakonstruksi. Di sini ada poin perubahan persepsi masyarakat. Pengadaan hal ini dapat menyebabkan kekhawatiran terutama masyarakat pada pemilik lahan akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini dapat diketahui dengan adanya melakukan survei dan sosialisasi dan pengadaan tanah. Izin Pak, lanjut Pak. Yang kedua, ini adalah beberapa daftar lokasi CT, VT, dan entrance pada tahap prakonstruksi. Izin Pak. Kedua, tahap konstruksi. Ada beberapa poin yang menyangkut pada tahap konstruksi, yaitu pertama, rekrutmen tenaga kerja. Pada rekrutmen tenaga kerja ini diperkirakan membutuhkan sekitar 950 orang pekerja kontrak dalam waktu kurun 5 tahun, tenaga ahli 5%, tenaga teknisi 10%, tenaga pembantu teknisi 20%, tenaga pelaksana lapangan 65%. Izin, Pak. Yang kedua, poin kedua, mobilisasi peralatan berat. Yang pertama, dampaknya memberikan informasi yang jelas mengenai rencana kegiatan proyek melalui konsultasi publik, memberikan sosialisasi trafik manajemen bagi pengguna jalan, memberi kontribusi dan konstruktif pada lingkungan sekitar, menanggulangi secara tepat dampak-dampak negatif yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan konstruksi. Kelima, menyediakan informasi center bagi masyarakat untuk menyampaikan saran. Yang poin yang ketiga, Pak. Mobilisasi material konstruksi. Pada mobilisasi material konstruksi di sini menyangkut beberapa alat-alat konstruksi terowongan seperti bantalan, pengikat rel, butterstop, konstruksi RRS dan SKTT berupa kabel, terminasi kabel 150 kV pada LAA, dan beberapa alat-alat material konstruksi lainnya. Izin keempat, Pak. Silakan kesimpulannya apa nih tentang perakiraan dan evaluasi dampak penting? Kalau dari saya itu, izin Pak, kalau dari saya itu dalam pembangunan MRT fase 2 itu harus memperhatikan AMDAL karena pada MRT fase 2 itu melewati beberapa cagar budaya, contohnya seperti saluran air kuno Batavia dan juga jembatan Glodok Batavia. Selain itu juga
pada pembangunan MRT fase 2 itu juga melewati beberapa bangunan pemerintahan yang dimana akan apa ya Menimbulkan akibat menimbulkan dampak apa ya sangat dekat dengan pertahanan dan keamanan negara. Contohnya seperti gedung sekretariat ASEAN, kemudian ada Kementerian Agraria dan juga ada gedung tata ruang Badan Pertahanan Nasional. Baik, terima kasih. Berikutnya kita ke kelompok 5. Silakan kelompok 5 dimulai dari sekarang. Izin Pak, izin mengenalkan diri. Nama Taruna Madya Yumna Ramana Putra. Izin menjelaskan presentasi dari kelompok 5. Di sini kami membahas rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup RKL-LPL pembangunan MRT Jakarta fase 2. RKL adalah upaya penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana usaha dan atau kegiatan. Sementara RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan atau kegiatan. Lanjut, Pak. Yang pertama, RPL. Periodenya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu prakonstruksi, yaitu sebelum kegiatan konstruksi MRT Jakarta fase 2. Yang kedua, tahap konstruksi, yaitu setiap hari selama konstruksi berlangsung. Dan yang ketiga, yaitu tahap operasi selama pengoperasian MRT Jakarta fase 2 berlangsung. Untuk institusi pengelolaan lingkungan hidup dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada pelaksana itu dari PT MRT Jakarta, untuk pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, serta suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Lalu ada pelaporan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Yang pertama yaitu dampak penting. Lanjut. Tahap prakonstruksi itu dibagi menjadi hanya ada satu komponen, yaitu perubahan persepsi masyarakat. Di sini terdapat sumber dampak, indikator keberhasilan, dan bentuk pengelolaan. Yang pertama sumber dampak yaitu survei dan sosialisasi. Yang kedua yang ada indikator keberhasilan yaitu jumlah warga yang setuju terhadap pengoperasian. Lalu bentuk pengelolaan yaitu sebelum kegiatan konstruksi kontraktor pelaksana melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak dan lainnya. Lalu untuk tahap konstruksi dibagi menjadi 3 komponen. Untuk contoh terdapat perubahan persepsi masyarakat lagi, tapi ini pada tahap konstruksi. Sumber dampak yang diperhatikan yaitu pengaturan lalu lintas. Untuk indikator keberhasilan yaitu tidak adanya keluhan masyarakat terkait lalu lintas di sepanjang jalan lokasi kegiatan. Untuk bentuk pengelolaannya yaitu memberikan sosialisasi traffic management bagi pengguna jalan dan lainnya. Lalu untuk tahap operasi dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama terdapat peningkatan getaran. Sumber dampaknya berasal dari peningkatan getaran. Untuk indikator keberhasilannya, tingkat getaran yang terjadi dibandingkan dengan baku tingkat getaran sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 49 11.1996 tentang baku tingkat getaran. Untuk bentuk pengelolaannya yaitu penggunaan rel panjang yang dilengkapi dengan plat apung atau bantal karet dan lainnya. Baik, kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk bab 6 ini membahas dampak penting dan dampak penting lainnya dari RPL, RKL, dan RPL pembangunan MRT Jakarta fase 2 yang berisi sumber dampak, indikator keberhasilan,
sumber dampak, indikator keberhasilan, dan bentuk pengelolaan. Untuk perbedaan dari RKL dan RPL itu terdapat pada peng- tahap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jadi sebelum adanya pembangunan dan setelah adanya pembangunan. Baik, terima kasih ya. Cukup, sudah semua tadi. Eh, ini sudah waktunya habis, pas azan juga, azan maghrib. Jadi sebelum kita akhiri, tolong semuanya yang bisa on kamera, on kamera. Jadi soal UTS-nya sudah saya buat, sudah saya kirim ya ke bagian akademik. Kisi-kisinya itu soal esai ya, 5 soal esai, close book gitu. Insya Allah kalau Anda mencatat, mengerjakan tugas, insya Allah bisa jawab gitu ya. Jadi selamat mempelajari kembali apa yang sudah Anda kerjakan. Nanti insya Allah kita kuliah ke-8 kita mulai setelah UTS tanggal 18 Oktober ya, hari Rabu 18 Oktober. Jadi minggu depan itu Anda persiapan UTS silakan dipelajari kembali kosong ya, karena sudah 7 kali kuliah gitu. Kemudian 9 sampai 13 Oktober UTS, kuliah 8 18 Oktober. Itu ya, tadi kisi-kisinya sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, kita ambil bukti foto dulu ya. 3, 2, 1 yang bisa on kamera. Ya, senyum ya. Simpan dulu. Baik, terima kasih ya. Selamat istirahat. Ini sudah azan maghrib. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat belajar kembali untuk mempersiapkan UTS. Makasih ya. Dalam 3, 2, 1 Zoom saya akhiri ya. 3, 2, 1. Pak, terima kasih, Pak.